Ya, Shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya bacakan firman Tuhan ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, saya memberikan judulnya dalam perikop ini adalah penghakiman terakhir. Ada yang disampaikan saudara di dalam apa yang disampaikan di dalam ayat 31 sampai ayat ke-46 sebenarnya bukanlah perumpamaan, tetapi nubuatan atau penggambaran dari penghakiman yang terakhir tentang kedatangan yang kedua kali. Penghakiman itu adalah penghakiman yang universal bagi semua bangsa. Walaupun pemisahan antara domba dan kambing kelihatannya seperti penghakiman atau perseorangan, ya, jadi yang tidak baik dengan yang baik dipisahkan, begitu ya saudara. Bisa, dan itu saudara sesuatu yang Tuhan jelaskan. Jadi perbuatan baik yang kecil yang dilakukan kepada orang yang paling tidak penting dari saudara Kristus, artinya orang yang percaya Kristus disebut kita saudara, ya saudara-saudara di dalam Kristus, yang nampaknya berarti semua ya orang dan bukan hanya kepada sesama orang Kristen adalah perbuatan yang dilakukan kepada Yesus.
Dan sebaliknya ayat 40, ya saudara bisa bandingkan di dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Hal-hal ini tidak diingat sebagai jasa oleh orang-orang benar, sebab hal-hal ini adalah dampak dari iman yang hidup dan bukan sebagai dasar yang membuat pelakunya dapat diterima. Bagi orang-orang benar, perbuatan-perbuatan baik yang sederhana yang Tuhan ajarkan ini adalah hal yang live dilakukan, yang sewaktu-waktu atau dan hampir setiap waktu dilakukan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini sehingga mereka tidak merasa harus mendapatkan jasa, penghargaan atau penghormatan dari perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan yang Yesus telah katakan tadi, saudara. Dan perbuatan itu diabaikan oleh orang-orang lain, saudara. Jadi itu hal yang biasa. Di ayat 31 dijelaskan, ya, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi pemandangan yang sama dengan Matius 24 ayat 30 sampai 31 yang menandai kedatangan anak manusia, saudara. Dikatakan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Akibatnya penghakiman terjadi, saudara. Nah, di dalam penghakiman ini dikatakan pemisahan menjadi dua kelompok. Ya, kelompok yang dibandingkan sebagai domba dan ditempatkan di sebelah kanan Kristus, ya, atau kambing di sebelah Kristus. Nah, sedangkan di sebelah kanan domba itu adalah kedudukan yang terhormat dan penuh berkat. Gembala menempatkan di sebelah kanan, saudara, kanan domba, saudara. Dan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dia tidak memisahkan domba betina dari domba jantan, tetapi memisahkan domba dari kambing. Ya, ini Tuhan Yesus memisahkan dua jenis binatang. Jadi secara singkat Yesus menunjukkan pada dengan penggembalaan yang biasa terjadi pada zaman itu. Jadi pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, tentang kedatangan yang kedua kali, dan apa yang akan dilakukannya nanti pada kedatangan kedua kali, yaitu penghakiman atau membuat satu tindakan-tindakan untuk orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya dan orang yang tidak melakukan perintahnya, saudara. Nah, ini yang Tuhan ajarkan melalui kehidupan yang terjadi pada zaman itu, ya, tentang kambing dan domba, sehingga pendengarnya dapat mengerti apa yang dimaksud tentang Tuhan Yesus, pengajaran tentang akhir zaman, saudara. Ya, sedangkan kalau kita belajar tentang akhir zaman di kitab Wahyu atau kitab Daniel, itu banyak sekali gambaran-gambaran alegoris yang tidak sembarang kita harus bisa mengertinya, dan itu harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, saudara, dikatakan daerah yang kering, maka kambing cenderung berjalan ke sana kemari untuk mencari rumput daripada diam di satu tempat. Kambing-kambing itu, saudara, bercampur dengan domba. Tetapi domba dan kambing tidak diharapkan supaya bercampur, saudara. Pada waktu petang, domba mendengarkan suara gembala, sementara kambing memilih untuk mengabaikan panggilan gembala. Ini pola hal yang umum terjadi, ya, domba dan gembala. Saudara, kalau sudah pergi ke sebuah peternakan domba atau kambing, saudara akan bisa melihat bagaimana gembala-gembala yang memanggil domba di padang, ya, dengan tanda-tandanya dia, dengan suaranya dia, atau dengan kata-katanya dia. Nah, domba yang mendengar dari jauh itu akan mendatang mengumpul, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, itu gambaran yang umum juga dilakukan pada zaman Tuhan Yesus, sehingga orang yang mendengar itu bisa mengerti apa yang dimaksud dengan domba, apa yang dimaksud dengan kambing, apa yang dimaksud tentang orang yang mau mendengarkan suara tuannya dan orang yang tidak mau mendengarkan suara tuannya. Dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus, dan orang banyak akan lebih mudah mengerti penjelasan-penjelasan itu, sehingga mereka akhirnya bisa membuat keputusan, aku harus jadi domba, aku tidak mungkin mau menjadi kambing, karena ajarannya jelas kalau domba itu adalah orang-orang yang menurut perintah atau mendengar suara tuannya dan melakukan suara tuannya. Sedangkan kambing dikatakan mengabaikan suara tuannya. Nah, ini yang dijelaskan, ya. Pada waktu malam tiba, domba lebih suka di tempat terbuka, sedangkan kambing tidak, saudara, karena kambing itu tidak tahan terhadap udara dingin
dan harus berada di kandang, saudara, kan, karena bulu domba itu lebat, saudara ya. Jadi mereka senang ada di tempat terbuka malam hari. Kesejukan itu menghangatkan karena mereka memiliki bulu yang tebal, sedangkan kalau kambing kan tidak, saudara. Jadi udara dingin itu mengganggu dia gitu, sehingga dia lebih senang ada di dalam kandang. Semua bangsa di dunia dibandingkan dengan domba dan kambing yang dipisahkan oleh gembala pada akhir zaman. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia yang duduk di atas tahtanya dalam kemuliaan surgawi. Melalui perintah ilahi, malaikat-malaikat akan pergi dan mengumpulkan orang-orang pilihan dari 4 penjuru mata angin dan menghadirkan mereka di hadapan takhta penghakiman, saudara. Itu ada di Wahyu 14 ayat 17 sampai 20. Nah, saudara-saudara, seterusnya di dalam ayat 34 dikatakan begini, kepada orang-orang yang dinyatakan sebagai yang diberkati oleh Bapa, Kristus itu sebagai Raja. Jadi akan ada perpisahan mutlak antara mewarisi kerajaan yang telah disediakan bagi saudara dan saya yang dikatakan menjadi orang benar, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan orang yang tidak Tuhan nyatakan diberkati, saudara. Nah, di dalam ayat 35 sampai ayat 40 ini adalah penjelasannya sebagai berikut. Bukti dari pembaruan watak orang-orang yang seperti domba ini, Yesus memuji perbuatan baik mereka kepada saudaraku yang dianggapnya sebagai perlakuan terhadap dirinya. Ya, jadi melakukan perbuatan baik kepada domba seperti melakukannya itu kepada Tuhan. Tampak jelas bahwa domba dan kambing itu berbeda dengan saudara. Keselamatan bagi orang benar bukan berakar di dalam perbuatan-perbuatan baik mereka, tetapi di dalam kebaikan hati Allah. Perbuatan-perbuatan baik yang diperlihatkan orang benar bukan merupakan dasar keselamatan, tetapi merupakan buah kasih karunia. Anugerah pemilihan Allah tidak mengabaikan perbuatan-perbuatan baik orang percaya, saudara. Tetapi perbuatan-perbuatan baik itu diharapkan keluar secara alami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau domba-domba pilihannya. Jadi sebagai buah dari kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik yang disebut perbuatan orang benar. Adalah perbuatan kasih dan belas kasihan yang tanpa disadari dilakukan untuk Kristus sendiri. Jadi kita melakukan semua perbuatan baik kita, menolong orang susah, memberi orang minum, memberi orang makan, memberikan pertolongan kepada orang asing, memberikan pakaian-pakaian kepada orang yang membutuhkan, atau kita mengunjungi orang-orang sakit. Saudara, itu adalah sesuatu hal yang Tuhan katakan sedang melakukannya kepada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan adalah domba, karena mau mendengarkan perintahnya untuk mengasihi, memberi kepada orang lapar, orang haus, atau menolong orang asing, memberikan pakaian kepada yang membutuhkan, atau mengunjungi orang sakit. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang melakukannya kepada Kristus. Yesus menggunakan kata ganti orang pertama itu ada dalam kali, saudara. Yang pertama, aku lapar, aku haus, aku sebagai orang asing, aku telanjang, aku sakit, dan aku di dalam penjara. Ada 6 kali Yesus menceritakan tentang dirinya, bahwa dia adalah aku, gitu ya, saudara. Nah, saudara-saudara, orang benar telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai manusia dan perhatian yang tulus dalam semua perbuatan mereka. Mereka terbukti layak menjadi warga kerajaan surga. Kita ya, yang menyatakan diri kita orang benar, saudara ya. Pada hari penghakiman mereka akan diberi hak istimewa untuk mengambil bagian di dalam kerajaan. Mereka menunjukkan kesetiaan dan kerajinan di dalam kegiatan sehari-hari. Mereka akan menerima upah mereka pada hari penghakiman. Orang benar menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka dalam hal-hal yang kecil, karena memang yang Tuhan percayakan adalah hal-hal yang kecil tentang perbuatan-perbuatan baik, bukan hal-hal yang besar, yang mendirikan rumah sakit, mendirikan gereja dan sebagainya, yang itu tidak salah, saudara. Tapi Tuhan mengajarkan hal-hal kecil. Apakah engkau melakukannya dengan sejujur-jujurnya, dengan tidak memiliki motivasi
yang lain kecuali hanya untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang kau perbuat karena engkau tahu Tuhan sudah berbuat untukmu. Ketika engkau memberi orang makan, engkau tahu Tuhan telah memberi engkau makan. Waktu engkau memberi orang yang haus, memberikan mereka minum, engkau tahu karena engkau sendiri telah diberikan minuman oleh Tuhan. Itu yang Tuhan maksud, sehingga waktu kita memberi orang makan, memberi orang minum, memberi pakaian kita, ya, ketika orang membutuhkan, kita tidak membutuhkan orang itu menghormati kita melebihi dari yang seharusnya. Ya saudara, nah ini yang Tuhan katakan, karena orang benar menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka dalam hal-hal kecil. Nah, dikatakan pada akhir zaman mereka akan dihormati oleh Allah sendiri. Nah saudara-saudara, di dalam ayat 41 dikatakan begini, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Yesus menunjukkan kepada ketiadaan sifat yang baik. Ketika kita tidak memiliki sifat yang baik, sama juga dalam golongan kambing yang Tuhan Yesus maksudkan, sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang yang seperti domba. Dosa karena kelalaian bukan tindakan yang kejam, yang mengerikan, ya saudara, dipilih sebagai petunjuk keadaan rohani saudara. Nah, dosa karena kelalaian inilah yang Tuhan maksudkan, ya saudara, yang membuat Allah membedakan saudara dan saya, apakah kita domba ataukah kita kambing. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, kata firman Tuhan ini, ya, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, ya saudara. Ini dalam ayat 42-45 menjelaskan ini. Karena itu kebaikan hati yang diungkapkan kepada salah seorang pengikut Kristus dilakukan untuk Kristus sendiri. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan pengikut-pengikutnya. Ilustrasi yang paling menyolok tentang ikatan antara Kristus dan pengikut-pengikutnya adalah perjumpaan Paulus dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, saudara. Ketika itu Paulus sedang datang ke wilayah itu untuk mau membunuh, mencari orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang jalan Tuhan untuk ditangkap dan dianiaya. Makanya Yesus menemukan dirinya, memperjumpakan dirinya kepada Saulus. Saat itu namanya Saulus, saudara, ya, yang setelah itu diganti menjadi Paulus. Dan dikatakan dalam kemuliaannya dia bertemu dengan Saulus itu, dan Saulus terkaget melihat kemuliaan Tuhan, dan dikatakan firman Tuhan dia menjadi buta seketika itu juga, dan dia hanya bisa mendengar suara, dan dikatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" tanya Yesus. Sebenarnya Paulus menganiaya pengikut-pengikutnya. Yesusnya kan sudah tidak ada, sudah selesai, sudah menjadi kembali kepada kodratnya sebagai Allah Tritunggal. Yesus adalah satu dengan pengikut-pengikutnya, karena setiap orang Kristen yang percaya adalah saudara atau saudari Kristus. Jadi dengan menganiaya orang-orang percaya, Paulus itu menganiaya Yesus. Makanya Yesus katakan, "Engkau telah menganiaya aku." Paulus tidak merasa bahwa dia telah menganiaya Yesus. Tapi Yesus katakan, ketika kamu menganiaya orang-orang percaya, kamu sedang menganiaya aku. Tidak seorang pun boleh mengabaikan orang miskin, saudara. Karena perintah Allah cukup jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mengasihi dirimu untuk tidak kelaparan dan kamu makan supaya tidak lapar, seharusnya ketika kamu melihat ada orang yang membutuhkan makan karena dia membutuhkan, supaya dia tidak boleh kelaparan, saudara boleh berbagi. Dan kalau bisa ditetapkan harus berbagi. Nah, tapi dalam perjalanan, waktu kamu berbagi karena kamu sudah tahu, kamu sudah diberi juga oleh Tuhan makanan. Sehingga waktu kamu mengasihi karena Dia Yesus baik. Dan tidak ada motivasi apapun ketika kamu menolong orang. Kamu hanya akan beranggapan, aku telah ditolong Tuhan. Tuhan sudah berbuat padaku. Tuhan sudah memberi aku makan, dan sekarang aku memberi makanmu. Bukan karena aku ingin mendapatkan pujian, tetapi karena engkau memang layak mendapatkan makanan karena engkau lapar. Karena itu orang-orang saudara Kristen berada di bawah kewajiban ilahi untuk menunjukkan kasih yang tulus dan perhatian yang sepenuh hati kepada mereka yang membutuhkan dan ditolak, tanpa memandang suku, asal-usul, umur, jenis kelamin,
atau agama sekalipun, saudara-saudara. Semua orang memenuhi syarat sebagai saudara dan berhak atas kasih. Tetapi tidak setiap orang disebut saudara atau saudari Kristus, saudara. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus dan melakukan kehendak Allah lah yang disebut saudara atau saudari Kristus. Jadi orang banyak memang boleh kita beri, kita mau berbuat kebaikan. Tetapi firman Allah katakan juga demikian. Tidak setiap orang disebut saudara atau saudari, saudara. Ya, ingat baik-baik. Karena hanya orang yang percaya kepada Kristus yang layak yang kita sebut adalah saudara dan saudari kita di dalam Kristus. Matius 12 ayat 48. Orang jahat tidak melakukan kejahatan apapun. Saudara, orang-orang biasa yang berdosa dan sebagainya, dia tidak merasa bahwa dia itu berbuat kejahatan atau dosa. Apalagi saudara hanya sekedar dia tidak memberi orang haus dan sebagainya, dia tidak merasa bahwa itu sesuatu hal yang bersalah. Mereka tidak membunuh siapapun, mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri. Dosa-dosa mereka bukanlah dosa perbuatan, tetapi kelalaian. Sebab perbuatan baik itu, saudara, adalah bahagian dari perintah Tuhan atau teladan Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi pada hari penghakiman, apa yang gagal mereka lakukan akan diperhitungkan. Kalau kamu lalai memberi orang yang lapar untuk diberi makan, kalau kamu lalai memberi orang yang haus untuk diberi minum, saudara, atau kalau kamu lalai terhadap orang asing yang membutuhkan pertolongan untuk tumpangan, atau kamu lalai memberi orang yang tidak memiliki pakaian atau telanjang untuk engkau memberikan pakaian. Yang terakhir, kamu lalai terhadap orang sakit dan orang yang sedang dalam penjara. Dikatakan kau tidak mengunjungi mereka. Itulah yang dikatakan orang yang lalai, saudara, yang akan dihukum oleh Tuhan. Di dalam ayat 46, saudara, dikatakan siksaan yang kekal dan hidup yang kekal mempergunakan kata sifat yang sama. Ya, jadi siksaan dan hidup itu bahasanya aionios. Setiap usaha untuk mengurangi siksaan dengan membatasi arti kata kekal dengan sendirinya juga mengurangi, saudara, kebahagiaan orang benar dengan pembatasan sama. Walaupun kata kekal dapat menyerapkan konsep kualitatif maupun kuantitatif, aspek durasi yang tanpa akhir tidak dapat dilepaskan dari istilah ini. Artinya dalam kekekalan, saudara, istilah tersebut merupakan istilah yang umum dipakai untuk konsep abadi. Jadi, kalau kamu, saudara, tidak melakukan perintahnya seperti kambing, kamu akan mendapatkan keabadian di dalam neraka. Tetapi waktu kamu melakukan perintah Tuhanmu sebagai domba yang mendengarkan suara Tuhannya, kamu juga akan mendapatkan keabadian di dalam surga yang kekal. Sebagaimana dibuktikan kebenarannya oleh leksikon, siksaan atau hukuman kekal disebutkan dalam ayat-ayat, saudara, yang seperti ini. Di dalam Matius 18 ayat 18, 2 Tesalonika 1 ayat 9, Yudas, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Saudara-saudara, kesimpulan dari Matius pasal 35 ayat yang ke-31 sampai ayat ke-46 inilah salah satu perumpamaan yang paling hidup yang pernah Yesus katakan. Maknanya sungguh amat jernih bahwa Allah akan menghakimi kita sesuai dengan reaksi kita terhadap kebutuhan manusia. Penghakimannya tidak tergantung pada pengetahuan yang akan kita kumpulkan atau kemasyuran yang telah kita raih atau harta yang kita peroleh, melainkan pada pertolongan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada 4 hal tentang pemberian atau pertolongan yang harus kita lakukan atau kita berikan. Yang pertama, saudara, pertolongan itu haruslah di dalam hal-hal yang sederhana. Jadi Tuhan ajarkan di dalam pengajaran ini tentang memberi pertolongan itu dalam hal-hal yang sederhana. Tuhan tidak mengajarkan saudara hal-hal yang sulit. Ya saudara-saudara, saudara bangun gereja, bangun gedung, bangun sebagainya. Tidak, Tuhan tidak memberikan saudara hal-hal yang tidak terjangkau oleh kapasitasmu. Karena kebenaranmu mengajarkan hal-hal yang kecil yang sanggup saudara lakukan.
untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi pertolongan itu haruslah di dalam hal-hal yang sederhana, ya. Contoh, memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, dan seterusnya yang telah Tuhan Yesus jelaskan di atas. Yang kedua, pertolongan itu haruslah tidak memperhitungkan untung dan rugi. Mereka yang memberi pertolongan tidak menyangka mereka sedang menolong Kristus, karena waktu mereka menabur, mereka menolong orang yang haus, yang lapar, dan sebagainya, dikatakan mereka melakukannya karena mereka penuh dengan kasih Allah, tidak ada motivasi apa-apa, dan tanpa mereka sadari mereka sedang menumpuk pahala di sorga. Tetapi sebaliknya, untuk orang yang tidak mau memberi, mereka akan bersikap, sekiranya kami tahu bahwa orang itu adalah Engkau, maka kami akan menolongnya. Dan kami kira orang itu cuma orang biasa yang tidak layak ditolong. Saudara-saudara, sampai saat ini masih terjadi atau masih banyak orang yang memberi pertolongan apabila mereka dipuji, mereka dihormati, mereka dihargai, dan disyukuri, apalagi disebarluaskan bahwa dia orang baik. Oh, senang sekali mendengarnya. Itu bukan pertolongan, saudara, tetapi hanya memuaskan hawa nafsu dan harga diri sendiri. Itu bukanlah kebaikan, melainkan kesombongan, keserakahan, terselubung. Bagi Allah, pertolongan adalah tanpa pamrih dan hanya ingin menolong. Itu bagi Allah. Yang ketiga, pertolongan yang kita lakukan dengan motivasi yang tanpa pamrih. Yesus menyatakan kebenarannya. Semua pertolongan itu diberikan kepada dirinya sendiri. Jadi apa yang kita tolong tanpa pamrih, kita memberi kepada seseorang, menolong orang sakit, memberi orang yang membutuhkan kebutuhan yang dibutuhkan, Tuhan katakan tanpa saudara sadari, saudara sedang memberikan pertolongan itu kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, perumpamaan tentang domba dan kambing menjelaskan pembagian antara mereka yang ditempatkan di sebelah kanan dan mereka yang ditempatkan di sebelah kiri. Penggambaran tentang penghakiman itu berakhir dengan sebuah referensi mengenai nasib mereka yang pasti tetap kekal. Dan mereka ini, atau yang berada di sebelah kiri, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar akan hidup dalam hidup yang kekal. Bagian akhir menunjukkan bahwa keputusan untuk kedua belah pihak merupakan keputusan akhir dan tidak bisa diubah. Kalau saudara sudah ada di satu tempat kekekalan, sorga yang kekal atau neraka yang kekal, it finish. Sudah tidak ada perubahan. Orang benar menikmati kepenuhan dari kehidupan kekal, dan orang jahat memukul kutuk hukuman yang kekal, berselancar dalam kebenaran. Amin.